Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, khususnya anak-anak SMP, eh, terutama mapel prakarya. Pada kesempatan ini, saya Bapak Sutrisno akan menyampaikan materi tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini diperuntukkan untuk anak-anak siswa SMP kelas 8, mata pelajaran prakarya aspek rekayasa. Anak-anak, kita tahu bahwa dalam dunia kehidupan sekarang ini alat komunikasi sangat berperan sekali dan alat itu berkembang sangat pesat ya, mulai sejak zaman dulu yang namanya alat komunikasi sangat dibutuhkan. Nah, perkembangannya bisa kalian lihat sampai pada hari ini. Tujuan pelajaran hari ini adalah ya, satu, menjelaskan pengertian komunikasi. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian teknologi informasi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian teknologi komunikasi. Yang keempat, menyebutkan periode-periode perkembangan sistem komunikasi. Dan yang kelima adalah mendeskripsikan perkembangan sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Itu tujuan pembelajaran pada materi sejarah TIK. Kemudian anak-anak, perhatikan gambar berikut ini adalah jenis alat komunikasi sesuai dengan zamannya. Ini Nah, ini adalah alat komunikasi yang zaman dulu digunakan. Mulai dari yang sebelah kanan ini adalah alat komunikasi yang menggunakan asap, digunakan oleh zaman manusia purba. Kemudian yang sebelah kanannya sebuah burung merpati yang digunakan sebagai alat pengirim informasi sebuah surat atau yang kita kenal dengan merpati pos. Kemudian ini alat komunikasi yang ya agak maju daripada yang kedua tadi. Ini menggunakan dua buah kaleng yang disambungkan dengan pakai alat penghubung kabel. Kemudian yang keempat, ini sebuah alat komunikasi mengirim pesan tulisan menggunakan kulit pohon. Ini termasuk zaman dulu. Kemudian berikutnya, ini ada kentongan. Alat komunikasi yang sampai sekarang masih digunakan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan warga. Kemudian ini ada lonceng. Lonceng juga sampai sekarang masih digunakan sebagai tanda, misalnya kalau di gereja atau mungkin di sekolah-sekolah tertentu masih menggunakan tanda bel yang manual untuk memberitahu kapan istirahat dan kapan masuknya. Kemudian, nah ini alat komunikasi yang sudah agak ya maju pada saat itu, yaitu yang dinamakan dengan telegraf ya. Ini telegraf yang mengeluarkan sinyal berupa atau informasi berupa Morse. Kemudian yang ini adalah alat komunikasi televisi yang zaman dulu ini bentuknya seperti ini, tidak seperti yang sekarang tipis-tipis, kalau dulu besar pakai tabung. Berikutnya, ini alat komunikasi yang modern, yang sekarang banyak kalian gunakan atau banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah alat komunikasi modern. Oke, dari sekian banyak alat komunikasi ini adalah berkembang sesuai dengan zaman dan teknologi yang ditemukan saat itu. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, apa itu komunikasi? Ya, sekarang kita sering melakukan komunikasi. Ya, komunikasi itu pasti dilakukan oleh dua orang, tidak mungkin sendiri ya. Kalau komunikasi sendiri itu berarti namanya ya orang yang tidak waras. Nah, komunikasi itu artinya adalah hubungan dua orang atau lebih dalam menyampaikan berita atau informasi. Itu komunikasi ya. Jadi hubungan dua orang atau lebih dalam menyampaikan berita. Harus dua orang atau lebih ya, ada yang menyampaikan, ada yang menerima. Kemudian komunikasi dapat terjadi apabila memenuhi syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah ada orang yang mengirim berita, pengirim berita atau komunikator. Kemudian yang kedua ada penerima berita atau yang dikenal dengan komunikan. Dan yang ketiga adalah ada berita atau pesan yang disampaikan. Ini syarat-syarat supaya terjadinya komunikasi. Ada berita, ada pengirimnya, ada penerimanya.
Kemudian berikutnya anak-anak. Nah, dalam kehidupan komunikasi, proses komunikasi itu dibedakan jadi dua. Yang pertama ada komunikasi primer, yaitu komunikasi yang paling pokok adalah komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator tanpa menggunakan alat bantu komunikasi. Jadi komunikasi primer pokok itu yang penting ada dua orang yang berkomunikasi dan ada berita yang disampaikan. Tidak menggunakan alat komunikasi. Itu namanya proses primer. Kemudian yang kedua, ada komunikasi proses sekunder, yaitu proses komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan menggunakan alat bantu komunikasi. Nah, sebagai contoh misalnya kalian menghubungi saudaramu menggunakan telepon. Telepon itu adalah alat bantunya. Tapi kalau kalian bicara dengan orang saling berhadapan tanpa menggunakan alat itu berarti komunikasi primer. Nah, sedangkan kalau menggunakan alat namanya komunikasi proses sekunder. Saya ulangi, jadi proses sekunder adalah komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator dengan menggunakan alat bantu. Oke, proses komunikasi. Selanjutnya anak-anak, istilah dalam komunikasi, ya. Ada dua istilah dalam komunikasi. Yang pertama adalah one way communication atau komunikasi satu arah, di mana komunikasi itu terjadi antara pengirim dan penerima yang aktif hanya satu. Misalnya adalah kita mendengarkan siaran di radio. Itu berarti satu arah. Karena apa? Kita dengan radio tidak bisa komunikasi, kita bisanya hanya mendengarkan. Atau kalian sedang melihat televisi. Itu yang disebut dengan istilah komunikasi, yaitu one way communication atau komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua, yaitu komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang terjadi antara dua orang tapi keduanya sama-sama aktif. Misalnya adalah kalian sedang ngobrol di rumah. Kalian sedang berkomunikasi lewat telepon, lewat HP, itu berarti komunikasi dua arah. Antara yang mengirim berita dengan yang menerima berita bisa saling bergantian untuk berbicara atau menyampaikan informasi. Itu ya, itu komunikasi dua arah. Kemudian berikutnya, bentuk berita yang sering digunakan untuk komunikasi, yaitu berupa isyarat, yang kedua berupa suara, kemudian yang ketiga berupa tulisan. Ini bentuk pesan atau berita yang biasanya kita kirimkan. Kalau isyarat itu ya misalnya seperti orang yang tidak bisa bicara, itu biasanya pakai isyarat. Kalau suara ya seperti kita ini pakai suara. Kemudian kalau tulisan ya seperti kalian misalnya mengirim short message service atau SMS itu. Itu bentuk berita yang biasa digunakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi adalah tentang komunikasi. Kalian sudah paham ya. Jadi komunikasi itu pengertiannya, istilahnya, kemudian dan prosesnya dan syaratnya. Nah, sekarang karena komunikasi itu berkembang menggunakan alat, maka ada yang namanya teknologi, ya. Ada teknologi. Teknologi itu alat yang digunakan untuk komunikasi. Nah, kita mengenal ada teknologi informasi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah semua teknologi yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Itu teknologi informasi, ya. Jadi semua alat yang berkaitan untuk mengolah informasi itu namanya teknologi informasi. Misalnya dari gambar bisa diolah menjadi suara, suara bisa diolah lagi dan seterusnya. Itu berarti teknologi informasi. Kemudian berikutnya ada yang namanya teknologi komunikasi. Apa itu? Segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lain. Nah, seperti ini misalnya, kalian melihat video tayangan video ini berarti teknologi komunikasi, ya. Nah, informasi yang saya olah menjadi sebuah presentasi itu berarti namanya apa? Teknologi informasi. Kalau alatnya yang digunakan untuk mengirimkan dari saya bisa kalian lihat, ini berarti teknologi komunikasi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lain. Ini namanya teknologi komunikasi. Kemudian berikutnya anak-anak, istilah di dalam teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya istilah TIK itu dimulai setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer
baik perangkat keras atau lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad 21. Ini mulainya istilah TIK muncul. Ya, kita sering mendengar kata istilah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu muncul pada abad 21, yaitu perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi. Kemudian perkembangannya anak-anak, teknologi informasi itu berkembang pertama kali alat komunikasi itu berkembang dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kalinya tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Ini pertama kali sistem informasi itu diolah, ya, dimulai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian berikutnya yang kedua, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif yang merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ini ya tahun 2900 sebelum Masehi menggunakan huruf. Kalau tadi 3000 sebelum Masehi itu masih menggunakan apa? Simbol-simbol ya pada Sumeria tadi. Kemudian yang ketiga, pada tahun 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat kertas dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Ya, serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan ya lempengan tanah liat yang sebelumnya juga pernah digunakan. Jadi ini ya, ini. Jadi sebelum ada kertas itu manusia sudah membuat tulisan menggunakan tanah liat. Tapi ternyata banyak kerugiannya, kemudian berkembang saat itu tahun 500 sebelum Masehi ada apa kertas yang terbuat dari pohon papirus ya yang ada di sekitar Sungai Nil. Berikutnya yang keempat anak-anak. Ya, pada tahun 105 Masehi, pada masa ini bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Ya, kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, kemudian dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nih ya, ini semakin berkembang. Ya, kalau dulu mungkin kertasnya kaku, nah sekarang tidak. Kemudian tahun 1875 ini merupakan tonggak sejarah perkembangan teknologi karena pada saat itu seorang penemu bernama Alexander Graham Bell telah menemukan telepon. Ya, telah menemukan telepon. Nah, itulah tonggak sejarah perkembangan teknologi di mana manusia bisa mengirimkan suaranya lewat kabel. Nah, ini ya, ini. Kemudian yang keenam, masuk pada abad 20. Nah, ditandai dengan transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Nah, ini anak-anak. Jadi, pada abad 20 ini ya berkembang maju. Orang mengirimkan suara itu sudah tidak pakai kabel, tapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Kalau yang kelima, 1875, ini manusia waktu itu pakai kabel medianya. Nah, tapi pada abad 20 sudah tidak menggunakan kabel. Oke ya, ini. Kemudian berikutnya, ya, karena tadi sudah saya jelaskan begitu banyak ya, maka untuk itu anak-anak saya akhiri materi kita ya. Silakan nanti diulang-ulang lagi. Kemudian untuk memperjelas silahkan ini kerjakan tugas halaman 63 di buku paket prakarya semester 1. Saya akhiri, terima kasih.